Jika kita membahas tentang harta-harta atau siapa-siapa saja yang kaya, kayaknya memang nggak akan pernah ada habisnya ya, selalu berputar. Bagai istilah roda yang selalu berputar, ada kalanya di atas dan ada kalanya di bawah. Ada yang kaya semakin kaya, tapi ada juga yang kaya lalu hartanya berkurang. Kali ini saya akan membahas mengenai Elon Musk yang semula menjadi orang terkaya, kini sudah lengser alias posisinya sudah tergeser oleh Bernard Arnault. Lalu seperti apa detailnya kita akan bahas bersama dalam Elon Musk turun tahta. Ya, jadi Elon Musk ini saat ini udah bukan orang terkaya lagi ya, walaupun masih di posisi kedua ya. Menurut perhitungan Forbes, dia menyerahkan gelar itu kepada ketua dan juga CEO LVMH Bernard Arnault pada Senin 12 Desember 2022 kemarin. Setelah dalam waktu cukup lama Elon Musk ini menempati posisi orang terkaya di dunia ya. Jadi artinya dia ini cukup lama tidak tergeser sebagai orang terkaya di dunia. Kita lihat untuk posisi yang pertama nih, orang terkaya di dunia saat ini adalah Bernard Arnault dengan kekayaan 186,2 miliar US dollar. Ini angka yang, waduh berapa ya kalau dirupiahin ya. Lalu juga ini Elon Musk untuk yang kedua kekayaannya saat ini ada di 181,3 miliar US dollar. Ini angkanya juga luar biasa. Walaupun ada di peringkat kedua tetap aja ya hartanya banyak gitu ya. Nah sekarang kita akan bergeser ke slide selanjutnya. Membahas mengenai penyebab hilangnya harta Elon Musk. Jadi Elon Musk ini telah kehilangan posisinya sebagai orang terkaya di dunia di peringkat pertama. Tapi tetap dia orang kaya ya. Pada 8 Desember 2022, bos Tesla, SpaceX dan juga Twitter ini berada di tempat kedua dalam daftar miliarder terkaya dunia versi Forbes. Nah sekarang kita akan bahas nih penyebab hilangnya harta Elon Musk ini hilang gitu ya. Saham Tesla ini turun sekitar 6,3% di penutupan Wall Street menjadi penyebab hilangnya kekayaan Musk yang berkisar sekitar 7,4 miliar US dollar. Dan ini juga membuat nilai kekayaan Musk ini menjadi turun ya. Tadi kan sudah kita bahas bersama kekayaannya sekarang ada di 181,3 miliar US dollar. Ini lebih rendah sekitar 4,9 miliar dari hartanya Arnold gitu ya. Dan kalau kita perhatikan juga sebetulnya menurut banyak investor nih, kenapa sih sebetulnya mereka ini Musk ini kehilangan harta kekayaannya karena memang sebagian investor ini telah kehilangan kepercayaan pada Tesla karena Musk ini dipaksa untuk fokus lebih kepada mengurusi Twitter begitu ya. Dan kalau kita perhatikan juga sepertinya investor ini sudah mulai ilfeel gitu dengan sikap dan juga perilaku dari Mas yang kalau kita lihat memang sikapnya ini cukup nyeleneh, apalagi tweetnya Mas ini menciptakan banyak sekali kebisingan dan tentunya ini menciptakan citra yang negatif ya, baik bagi Twitter maupun bagi Tesla sehingga pergerakan sahamnya juga turun. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan memang saham-saham di sektor teknologi di Amerika Serikat di tahun 2022 ini cukup turun begitu ya. Nah ngomong-ngomong soal Twitter nih belum lama ini Mas juga membuat cuitan di Twitter yang juga kemudian memancing reaksi publik ya. Artinya bukan Elon Musk namanya kalau emang nggak bikin geger. Kita lihat di slide selanjutnya. Jadi Elon Musk ini membuat cuitan gitu ya, kata ganti saya adalah menuntut Fauci. Nah ini adalah memang Twitter yang memicu reaksi ya, jadi miliarder sekaligus pemilik baru Twitter Elon Musk ini menyerang pejabat tinggi penyakit menular di Amerika Serikat yang juga merupakan penasihat utama pemerintah dalam hal pandemi COVID-19, Anthony Fauci. Dan dia menghinanya ini dalam Twitter yang memang akhirnya memicu reaksi netizen ya. Ia menuliskan kata-kata seperti berikut gitu ya. Kata ganti saya adalah menuntut Fauci. Dan ini tentunya menyinggung praktik dan juga ini sepertinya menghina begitu ya. Setelah artinya seseorang ini kampanye dari sayap kanan sepertinya seolah-olah dia ini tidak setuju begitu ya dengan keterlibatannya Fauci dengan kejahatan berupa kebijakan yang ada di pandemi COVID di Amerika Serikat. Di awal pandemi memang kalau kita perhatikan Mas ini sempat melempar cuitan bahwa kekhawatiran semua pihak terhadap virus pandemi COVID ini adalah sesuatu hal yang bodoh begitu ya. Apalagi sejak ia mengambil alih Twitter, dia telah menghapus kebijakan yang menargetkan tentang kesalahan informasi seputar COVID-19. Jadi kalau kita perhatikan sikap nyeleneh Mas ini memang berdampak pada saham-saham perusahaan yang dimilikinya ya. Nah sekarang kita bergeser ke slide selanjutnya. Nah, siapa sih Bernard Arnault yang berhasil menggeser posisi Elon Musk gitu ya. Musk ini digantikan posisinya oleh Bernard Arnault. Ia ini adalah orang kaya lama ya, jadi bukan orang kaya kagetan gitu.
Bernard Arnault mengawasi kerajaan LVMH milik keluarga dari sekitar 70 merek fashion dan kosmetik, termasuk diantaranya ada Louis Vuitton dan juga ada Sephora. Kekayaan Arnault sekarang sudah ada di 186,2 miliar dolar Amerika Serikat dan menurut Forbes dia sekarang menjadi orang yang terkaya. Nah, pada Januari 2021, LVMH ini mengakuisisi toko perhiasan Amerika yang sangat terkenal, Tiffany & Co, dengan harga sebesar 15,8 miliar US dollar. Dan aksi ini diyakini sebagai akuisisi merek mewah terbesar yang pernah ada. Nah, LVMH ini membelanjakan sekitar 3,2 miliar US dollar pada tahun 2019 untuk grup perhotelan mewah Belmond ya, yang memiliki atau mengelola sekitar 46 hotel, ada kereta api juga dan juga ada kapal pesiar sungai. Nah, siapa sih ayahnya? Ayahnya ini menghasilkan sedikit uang dalam sektor konstruksi ya. Lalu selanjutnya Arnault ini mulai mengumpulkan 15 juta US dollar dari bisnis itu untuk kemudian membeli brand Christian Dior pada 1985. Nah, Arnault lahir dari keluarga industri di Roubaix, Prancis dan ia juga memulai karir profesionalnya sebagai seorang insinyur. Ayahnya, Jean-Lon Arnault, ini lulusan École Centrale Paris, adalah seorang produsen dan pemilik perusahaan teknik sipil Vere Savinel. Setelah lulus, Arnault ini bergabung dengan perusahaan ayahnya dan pada 1976, Arnault ini meyakinkan ayahnya untuk mengubah fokus perusahaan menjadi real estate. Lalu tahun 1984 ia justru malah mulai merambah bisnis barang mewah dan berhasil menghidupkan kembali Christian Dior sebagai landasan dari bisnis barunya ya. Dan pada 1984 Arnault ini mengakuisisi Financière Agache, sebuah perusahaan barang mewah. Lalu Arnault juga mengambil alih perusahaan tekstil yang nyaris bangkrut bernama Boussac Saint-Ferré. Itu adalah awal mula Arnault menguasai Christian Dior milik Boussac. Nah, baru setelah itu ia menciptakan grup LVMH yang dihasilkan dari merger antara dua perusahaan. Nah, jadi kalau tadi kita sudah melihat sendiri ya begitu ya bahwa memang Arnault ini sudah kayak sejak lama dan wajar-wajar saja kalau sekarang dia berada di posisi pertama. Sekarang kita akan intip siapa sih orang terkaya di Indonesia untuk saat ini. Ya sebetulnya ada banyak ya daftarnya gitu, tapi ini kita akan bahas 3 orang saja kali ini ya. Untuk yang pertama ini adalah dua bersaudara Budi dan Michael Hartono yang memang kalau kita lihat terus memimpin dan menjadi konglomerat terkaya di Indonesia dengan kekayaan sebesar 47,7 miliar US dollar ya kekayaannya. Nah ini sebetulnya naik gitu sebesar 5,1 miliar US dollar dari tahun yang lalu. Jadi ini adalah definisi orang kaya semakin kaya ya. Dan PT Global Digital Niaga Tbk adalah pendorong utama dari pertumbuhan perusahaannya mereka. Dan juga perusahaan induk raksasa e-commerce Blibli ini berhasil mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia pada November 2022 dan menghimpun dana baru sebesar 8 triliun rupiah dan itu juga merupakan IPO terbesar kedua di RI pada tahun ini ya. Dan selain itu juga ada artinya selain kenaikan batubara di tengah krisis energi global, ini juga mendorong Lo Tok Kwang ke posisi kedua dengan kekayaan yang hampir berlipat ganda. Ini kekayaannya menjadi 12,1 miliar US dollar ya, dan ini juga mengakibatkan investasinya di Bayan Resources ini menjadi berkurang. Lalu selanjutnya ini ada penambang batubara terbesar keempat yaitu menjadikannya pemenang terbesar tahun ini baik dalam persentase maupun dalam dolar. Dan kekayaannya memang meningkat sebesar 9,55 miliar US dollar dari sekitar 2,55 miliar US dollar di tahun yang lalu. Dan Lo Tok Kwang juga muncul di sampul majalah Forbes Asia edisi Desember. Lalu selanjutnya ini ada keluarga Wijaya dari grup Sinarmas yang jatuh merosot ke nomor 3. Namun kebangkitan bisnis kertas grup tersebut membantu meningkatkan kekayaannya begitu ya. Ini sebesar 1,1 miliar US dollar menjadi sekitar 10,8 miliar US dollar. Jadi sebetulnya kekayaannya bertambah. Ya itulah tadi ya deret orang kaya di dunia begitu dan juga orang terkaya di Indonesia. Kita kapan ya? Saya kapan ya? Tapi semoga bisa nyusul ya.